Halo YouTube, back again, welcome back to my YouTube channel di Suprabiasa TV. Bersama aku Supranoto. Hari ini kita akan unboxing sebuah produk dari Virgo. For your information, Virgo ini adalah produk yang diproduksi di satu pabrik, yaitulah produk Pintela. Jadi ini adalah salah satu produk yang dimanajemeni oleh satu perusahaan. Antara Pintela dan Virgo merupakan satu perusahaan. Oke, kita akan unboxing. Dari tampilan dari boxnya ya. Jadi di sini tadi aku sudah lepas. Gimana ya? Di sini ada keterangan size-nya dan warnanya. Ini adalah sepatu Virgo seri Borneo. Kemudian kita lihat di keterangan di depannya ada keterangan Made in Indonesia. Jadi ini adalah produk yang benar-benar lokal banget ya, Made in Indonesia. Kemudian di sini ada keterangan logo Virgo dan di bawahnya itu tidak ada keterangan apa-apa, hanya ada untuk ukuran sepatu ya. Jadi kalian bisa menentukan ukuran sepatu kalian dari label ini. Jika kalian sudah membelikan produk, kalian bisa menyimpannya untuk mengetahui berapa ukuran sepatu yang cocok untuk kalian. Oke, langsung aja kita lihat. Yang pertama itu seperti biasa adalah kertas sepatu. Di sini kertas sepatunya basic ya, nggak ada keterangan apa-apa, tidak ada printing atau apa-apa seperti produk-produk yang lain. Nah, untuk informasi, ini adalah produk sepatu dengan harga 189.900 gitu ya. 189.000, jadi sekitar 190.000 kita anggap ya. Itu merupakan sepatu yang terbilang cukup murah. Tapi kita akan lihat material apa aja yang digunakan dan bagaimana feel-nya menggunakan sepatu ini. Kita dibawa dulu. Tidak ada apa-apa sih di dalam kotaknya, hanya ada silika gel. Itu sih standar ya. Oke, kita akan ambil di bagian yang sebelah, kita anggap sebelah kiri aja ya. Kita akan review dari bagian sebelah kiri. Ya, sepertinya sama aja, nggak ada keterangan apa-apa atau karakter apapun ya. Tidak ada. Oke, kita akan buka. Yang pertama, mereka menggunakan kertas ya untuk sumpulannya. Ada beberapa produk yang menggunakan seperti kertas keras yang membentuk sepatu, jadi mereka tidak perlu menggunakan seperti ini ya. Terbilang cukup boros ya. Seandainya ada beberapa ribu produk sepatu, mereka harus menyediakan kertas sebanyak ini dan akan menjadi sampah, walaupun organik sih sebenarnya. Jadi itu adalah bisa terurai maksudnya ya. Kemudian kita akan lihat yang pertama, tali sepatu. Untuk harga 189.000 ini terbilang tali sepatu yang cukup baik ya, tidak asal-asalan ya. Karena kemarin aku ada beli produk yang harganya 100 ribuan, jadi tali sepatunya terlihat tipis dan terlihat mudah putus kayak gitu ya, walaupun penggunaannya kita tidak menarik-nariknya ya. Kemudian di sini mereka menggunakan eyelet, lubang tali sepatu yang sudah anti karat. Di sini ada 5 lubang, jadi kalian kalau mau membeli sepatu biasanya ada pilihannya berapa lubang, berapa sentimeter sih kalau kalian mau menggunakan tali sepatu yang custom. Di sini kita buka dulu ya, supaya kita lebih mudah untuk melihat bagian dalam dari sepatu ini. Yang paling pertama adalah bagian upper. Mereka menggunakan material kanvas ya, full ya, material kanvas full. Kemudian kita lihat di bagian belakang, mereka menggunakan rubber di bagian heel belakang ini. Kemungkinan ini sangat efektif ya. Kalau kalian biasanya membuka sepatu tanpa dipegang gini ya, jadi kalian langsung injak pakai ini, kan adalah sepatu sebelah kiri, jadi pasti kalian akan pepetkan sepatu kanan seperti ini ya. Nah, ini sangat melindungi sekali ya, jadi menjaga ketahanan sepatu. Ini merupakan suatu temuan yang baik ya, agar menjaga ketahanan sepatu. Kemudian kita akan masuk ke depan lagi di bagian boxingnya. Di bagian boxing di depan ini terbilang cukup rapi, aku nganggapnya cukup rapi ya. Kemudian di bagian outsole-nya mereka menggunakan molding sendiri ya. Mereka walaupun harganya 189.000, mereka tidak menggunakan outsole molding universal yang seperti waffle seperti ini, tapi mereka tetap menggunakan molding sendiri. Di sini keterangan tertulis size 42, kemudian logo Virgo-nya, dan di sini keterangannya Virgo. Kita akan lihat, biasanya sepatu-sepatu seperti ini lebih cocok untuk ya santai sih, tidak disarankan untuk berlari gitu kan. Intinya aktivitas yang tidak terlalu banyak melakukan gerak seperti cekat-cekit seperti itu ya, kalau di lapangan futsal gitu ya, ataupun lagi sedang bermain tenis meja, ini kayaknya kurang cocok sih untuk sepatu itu. Tapi kalau untuk santai, untuk nongkrong-nongkrong, ini oke banget nih. Oke, kemudian di bagian lidahnya mereka hanya menggunakan woven seperti ini, logo Virgo, tidak ada tertulis, dan di belakangnya tidak ada keterangan apa-apa, hanya polos. Dan kalau kita mau mengetahui ini size berapa, kita cukup lihat di bagian belakang. Nah, di bagian lidahnya, di bagian dalam ini tidak ada keterangan apa-apa seperti size ataupun
keterangan made in Indonesia, mereka hanya menuliskan keterangannya di bagian outsole di bawah ya, di sini. Jadi kita bisa melihat size ini berapa dengan melihat di bagian belakangnya di outsole. Kemudian kita masuk di bagian insole-nya. Sebelum di bagian lining, kita masuk di insole dulu. Insole-nya tertulis seperti ini, Virgo 42, artinya adalah insole Virgo size 42. Di sini dia non removable, tidak bisa dilepas. Tapi kelihatannya lembut ya. Mereka menggunakan busa yang lembut. Nanti kita akan rasakan feel-nya seperti apa. Kemudian di bagian liningnya mereka menggunakan full mesh. Wow, keren ya. Untuk harga segini aku bilang ini cukup keren. Dan sepatu ini sepertinya karakternya adalah karakter fans banget sih karakternya ya. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat di bagian sininya dia terlihat lebih lebar. Jadi untuk kaki aku yang modelnya kategorinya atau tipenya lebih melebar seperti itu ya, ini adalah sepatu yang menurut aku sangat nyaman. Jadi aku biasanya menggunakan sepatu-sepatu yang tipenya seperti ini. Aku punya sih sepatu Converse memang dia build quality-nya lebih oke, cuman aku rasa kurang nyaman. Kalau pakai Vans itu lebih nyaman. Jadi bagi kalian yang memiliki karakter kaki yang melebar, aku saran sih kalian harus menggunakan sepatu-sepatu yang berkarakter seperti Vans, karena dia di sini lebar jadi terasa lebih nyaman. Nah, selanjutnya ada di bagian belakang, mereka hanya menuliskan logo seperti ini. Selanjutnya kita akan ke bagian belakang. Di sini mereka hanya menuliskan emblem seperti ini, logonya Virgo, V seperti ini ya, Virgo. Kemudian dari sisi kerapian, menurut aku pribadi ini sih keren. Kalau nilai, aku akan beri nilai 8/10 ya. Ini keren sih. Walaupun terlihat di sini ada beberapa kesalahan sedikit ya, kesalahan produksi. Jadi dia outsole-nya lebih keluar daripada midsole-nya. Jadi dia kelihatan hitam. Seharusnya dia seperti ini nih. Jadi dia rapi, rata gitu ya. Ini di sini kemungkinan nanti dia bisa menyebabkan kerusakan yang lebih cepat. Contoh dia masuk pasir ataupun air, jadi dia kemungkinan kerusakan itu terjadi lebih cepat. Di sini dia menggunakan midsole ada karakter pattern-nya ya. Jika dilihat lebih secara detail, dia menggunakan pattern seperti bercak-bercak gitu, tidak polos saja. Kemudian di bagian depan ini seperti yang kita lihat, mereka menggunakan foxing dengan pattern yang secara universal ya. Ini sepertinya banyak di sepatu-sepatu model seperti ini. Selanjutnya sebelum kelupaan, mereka menggunakan mesh full seperti ini ya. Jadi keuntungannya kaki akan terasa lebih nyaman di dalam ini. Tapi kekurangannya adalah menggunakan mesh seperti ini dia gampang sobek ya. Jadi gampang sobek, nanti dia akan terbuka busanya. Gampang sobek seperti ini dibandingkan hanya menggunakan satu lembar atau beberapa lembar dari kanvas ya. Menurut aku sih, aku lebih senang dengan tipe sepatu yang menggunakan mesh full seperti ini. Jadi kaki kita terasa lebih nyaman, dan aku sarankan jika menggunakan sepatu ini kalian tetap menggunakan kaos kaki. Jadi ada beberapa dari kita ya kan, kalau menggunakan sepatu ini kita sedikit malas ya menggunakan kaos kaki, padahal itu efeknya sangat besar ya. Jadi kalau kita menggunakan kaos kaki itu adalah keringat kita akan lebih minim untuk nempel di sepatu ini. Jadi ada beberapa pakar-pakar sepatu mengatakan bahwa air keringat kita itu, maksudnya keringat di kaki kita itu dapat menyebabkan lem-lem yang ada di sepatu mudah terkelupas. Jadi kalaupun memang kalian tidak mau menggunakan sepatu yang kelihatan, kalian bisa menggunakan tipe kaos kaki yang hidden sock. Jadi dia hanya di bawah mata kaki ya, seperti itu ya. Mungkin kalian pasti tahu lah. Kita akan rasakan feel-nya seperti apa. Aku akan coba. Untuk liningnya terasa lembut ya, nyaman sih. Untuk liningnya terasa nyaman, tapi untuk berjalan dia terlihat lebih kaku, jadi kita geraknya tidak fleksibel. Memang beda dengan sepatu sport yang kita gunakan untuk lari ataupun jogging. Ini terlihat lebih kaku, jadi lebih santai ataupun lebih cocok kita gunakan ya, jangan untuk terlalu banyak berjalan. Jadi kayak nongkrong, duduk. Cuman di sini warnanya warna basic, warna hitam. Dia ada pilihannya. Ada hitam dengan heel yang di sini warna putih, kemudian yang ini ya hanya 2 artikel. Kemungkinan nanti untuk kedepannya mereka akan menggunakan sepatu Virgo dengan artikel-artikel lainnya, pastinya dengan menambah build quality-nya ya, maupun itu dari segi kerapian pengerjaan, kemudian material, kemudian penambahan size tag di sini ya. Kenapa mereka tidak menggunakannya? Kemungkinan ini untuk juga meminimalkan biaya produksi.
Kemudian mereka hanya menampilkan size di sini 42, kemudian di dalam. Kemudian mereka hanya meletakkan wafer di bagian sini. Biasanya sih di bagian sini harusnya ada, biasanya sih ya kan. Nah itu tadi dia reviewnya dari aku. Mungkin ada beberapa kalian yang sudah menggunakan sepatu ini atau memakai sepatu ini, ataupun kalian yang belum menggunakan sepatu ini. Menurut aku sini dengan harga 189.000 ini worth it. Segitu aja videonya. Stay positive. Thanks for watching. See you next time. Semoga bermanfaat.